Sebelumnya, kami dari kelompok 10 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jenny Setiani dengan NIM 205190018 berperan sebagai kuasa hukum dari pihak PT BCD. Perkenalkan, nama saya Arturo Riji Gunawan dengan NIM 205190019 akan berperan sebagai Maman Limanto. Perkenalkan, saya Melia dengan NIM 205190020 sebagai Kepala Cabang Dealer PT BCD. Perkenalkan, nama saya Grace Priscilla Swanto dengan NIM 2051922 sebagai konsultan hukum Pamaman. Perkenalkan, nama saya Gabriela Geksabela Mayaud dengan NIM 20519002023 berperan sebagai narator. Pada tanggal 5 Februari 2020, Pak Maman melakukan pembelian truk Mitsubishi Fuso FN62 FTH sebanyak 5 buah di dealer PT BCD yang terletak di Jalan Tebet Raya nomor 2 Jakarta Selatan. Dengan harga satuan per unit sebesar Rp850 juta dan total harga dari kelima unit tersebut adalah Rp4.250 juta. Pada hari yang sama, Pak Maman melakukan pembayaran down payment sebesar Rp2.125 juta. Kemudian, pihak PT BCD berjanji untuk mengirimkan kelima truk tersebut pada tanggal 1 Juni 2020. Dan pada tanggal yang sama, Pak Maman harus melunasi sisa pembayaran sebesar Rp2.150 juta. Pihak PT BCD memberikan Pak Maman kwitansi sebagai bukti bahwa Pak Maman telah melakukan pembayaran down payment dan juga memuat kewajiban pihak PT BCD untuk melakukan penyerahan unit pada tanggal 1 Juni 2020. Pada tanggal 1 Juni 2020, pihak PT BCD memberi kabar kepada Pak Maman bahwa akan ada keterlambatan pengiriman truk sampai dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Sehingga pada tanggal 2 Juni 2020, ketika Pak Maman hendak melakukan kegiatan usahanya, truk tersebut belum sampai. Dan selama truk yang dibutuhkan belum datang, usaha Pak Maman terus mengalami kerugian. Sampai tanggal 5 Juni 2020, truk yang dipesan Pak Maman masih belum terkirim. Sehingga Pak Maman berencana membatalkan pemesanannya pada PT BCD dan membeli truk pada PT lain yang sudah memiliki stok truk dengan spesifikasi dan jumlah yang sama. Tetapi sepertinya pihak PT BCD keberatan kalau Pak Maman melakukan pembatalan pemesanan. Kemudian, pihak PT BCD menawarkan Pak Maman untuk menempuh jalur negosiasi terlebih dahulu. Pak Maman pun memberi persetujuan terhadap ajakan tersebut. Dan Pak Maman serta PT BCD menyepakati untuk melakukan negosiasi pada tanggal 8 Juni 2020. Pada tanggal 8 Juni 2020, para pihak yang bersangkutan seperti yang telah direncanakan bertemu untuk melakukan negosiasi guna mencari jalur penyelesaian. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Ibu Dian selaku konsultan hukum PT BCD. Pada siang hari ini kita akan memulai proses negosiasi penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kesepakatan yang dilakukan antara Bapak Maman dengan PT BCD. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Maman dan Ibu Kiara selaku konsultan hukum Pak Maman telah menerima ajakan kami untuk bernegosiasi pada hari ini. Pada hari ini telah bersama saya Ibu Wendy sebagai Kepala Cabang Dealer PT BCD yang berlokasi di Jalan Tebet Raya nomor 2 Jakarta Selatan. Baik, sebelumnya apakah dari pihak Bapak Maman hendak mengajukan terlebih dahulu keberatannya? Bagaimana? Baik, terima kasih Ibu Dian. Untuk mengawalinya, sebelumnya Pak Maman dan Ibu Wendy selaku Kepala Cabang Dealer PT BCD di Jalan Tebet Raya nomor 2 Jakarta Selatan telah sepakat dalam pemesanan 5 truk Mitsubishi Fuso FN62 FTH. Dan Pak Maman sudah membayar down payment serta sudah dicatatkan pemesanan dan detail pengirimannya dalam kwitansi.
dari PT BCD yang telah ditandatangani oleh Pak Maman sebagai bentuk pengesahan kesepakatan transaksi. Ibu Wendy telah menyepakati bahwa pengiriman akan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2020. Namun pihak PT BCD tidak mengirimkan 5 unit truk tersebut. Maka tentu hal ini bertentangan dengan pasal 1338 KUH PER, di mana setiap perjanjian berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuat perjanjian. Pihak PT BCD telah membuat kesepakatan transaksi dengan Pak Maman. Namun setelah Pak Maman melakukan kewajibannya sebagai membayar DP, di awal PT BCD tidak melakukan kewajibannya, yaitu mengirimkan 5 unit truk Mitsubishi. Berkaitan dengan hal ini, menurut pasal 1243 KUH PER, PT BCD sebagai pihak yang tidak memenuhi kewajiban dapat diminta bertanggung jawab mengganti kerugian, Bu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sebelumnya, Ibu Wendy akan menjelaskan terlebih dahulu terkait keterlambatan pengiriman unit truk dari pihak PT BCD. Baik, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait keterlambatan pengiriman tersebut. Betul bahwa Pak Maman membeli 5 buah truk kontainer Mitsubishi Fuso FM62 FTH di PT BCD, dan transaksi dilakukan pada tanggal 5 Februari 2020 dealer truk milik PT BCD yang beralamat di Jalan Tebet Raya nomor 2 Jakarta Selatan. Terkait hal ini, saya hendak mengkonfirmasikan terlebih dahulu bahwa memang benar bahwa PT BCD telah berjanji akan mengirimkan kelima truk tersebut pada tanggal 1 Juni 2020. Dan memang benar bahwa terjadi keterlambatan dalam pengiriman 5 unit truk tersebut. 5 unit truk sesuai yang telah disepakati. Namun keterlambatan pengiriman tersebut disebabkan karena pada bulan Maret 2020 terjadinya pandemi, sehingga dilakukan penutupan Pelabuhan Tanjung Priok sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Sehingga PT BCD mengalami kendala dalam pengiriman suku cadang dari luar negeri untuk perakitan truk yang dipesan oleh Pak Maman. Baik, saya izin menambahkan, keterlambatan pengiriman tersebut terjadi karena adanya keadaan yang memaksa, dan berdasarkan pasal 1245 KUH Perdata, terdapat pengecualian terkait penggantian kerugian apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi prestasi tersebut disebabkan keadaan memaksa dan tidak direncanakan oleh pihak debitur. Namun, kami selaku perwakilan dari pihak PT BCD tetap ingin mencari solusi yang dapat menjembatani kepentingan PT BCD dan Pak Maman, sehingga hal ini dapat diselesaikan dengan baik dan secara damai. Baik, sebelumnya dari pihak Pak Maman, apakah memiliki pengajuan solusi sebagai cara penyelesaian? Kalau sementara ini, saya belum memiliki solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah ini ya, Bu. Karena saya memang sangat membutuhkan sekali unit truk ini sekarang untuk kelancaran kegiatan usaha saya loh, Bu. Baik, kalau seperti itu, Pak. Kami dari pihak PT BCD ingin menawarkan solusi. Bagaimana kalau transaksi pembelian truk ini tetap dilanjutkan dan unit truk yang Anda pesan akan kami kirimkan? Namun dari pihak kami belum dapat memastikan waktunya. Sebagai kompensasi PT BCD hendak memberikan pengurangan harga sebesar 5 juta rupiah per unit dengan total 25 juta untuk 5 unit. Apakah dari Pak Maman bersedia kalau dilaksanakan demikian? Baik, terima kasih atas solusinya Ibu Wendy. Dan dari pihak Pak Maman, apakah dapat menerima solusi yang disampaikan oleh Ibu Wendy? Kalau seperti ini, menurut saya akan merugikan saya sih, Bu. Kalau tidak bisa ditentukan waktu pengirimannya, kerugian yang saya alami bisa semakin besar. Dengan keterlambatan beberapa hari ini saja, saya sudah mengalami kerugian. Jadi mohon maaf ya, Bu, tapi saya keberatan kalau solusi yang Ibu berikan seperti ini. Dari pihak Pak Maman sendiri, apakah hendak mengajukan cara atau solusi lainnya? Untuk sekarang dari pihak kami belum memiliki solusi lain, Bu, karena Pak Maman betul-betul membutuhkan 5 unit truk dengan segera, agar usahanya dapat segera beroperasi dengan optimal. Apabila PT BCD masih belum bisa memastikan waktu yang pasti, kami akan melakukan pembatalan transaksi ini. Baik, dari pihak Pak Maman, kami memahami situasi dan kerugian yang telah Anda alami, dan kita akan berusaha untuk mempertemukan kepentingan Anda dan juga PT BCD. Sebaiknya, mari kita bicarakan lebih lanjut agar dapat menemukan solusi yang lain. Mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh Pak Maman, apakah dari pihak PT BCD mempunyai solusi alternatif? Atau begini saja, kalau Pak Maman memang membutuhkan unit segera, bagaimana kalau kami ambilkan dari PT kenalan kami yang memiliki persediaan unit yang sesuai dengan pesanan Pak Maman. Namun karena ada perbedaan harga di PT tersebut, maka akan ada penambahan untuk harga per unitnya sebesar 10 juta
per unit. Tapi untuk solusi ini kami bisa langsung mengirimkan hari ini juga. Apakah dari pihak Pak Maman memiliki pendapat mengenai solusi ini? Sebenarnya begini ya, Bu. Kalau unit yang saya butuhkan memang bisa langsung dikirimkan, ya saya sih bersedia. Tapi penambahan harga per unit menurut saya akan merugikan saya dong, Bu. Karena di luar itu saya kan sudah mengalami kerugian akibat keterlambatan pengiriman unit yang saya pesan. Mungkin kita dapat membicarakan untuk pengurangan harganya, Pak. Namun kemungkinan PT kami hanya dapat memberikan pengurangan harga maksimal menjadi 5 juta rupiah dari penambahan harga per unit. Wah, maaf Bu, saya tidak bisa menerima solusi ini sih. Karena untuk sekarang ini dana yang saya miliki akan saya alokasikan dulu ke sektor-sektor lain usaha saya, Bu. Baik, Pak Maman, apakah dari Ibu Wendy memiliki solusi yang lain? Baik, Pak Maman. Sepertinya saya memiliki solusi yang dapat menjembatani kepentingan Anda dan PT kami. Sebelumnya, boleh saya ketahui berapa unit truk yang Anda butuhkan dalam waktu dekat ini? Untuk pengoperasian awal, saya membutuhkan sekurang-kurangnya 2-3 unit truk, Bu. Oke, baik, Pak. Jadi dalam waktu dekat ini kami baru bisa menyediakan 2 unit yang tersedia di stok kami, sesuai dengan spesifikasi yang Bapak pesan. Apakah tidak apa-apa, Pak, kalau sementara ini kami kirimkan dulu 2 unit tersebut? Saya tidak keberatan sih, Bu, apabila PT BCD memang bisa mengirimkan 2 unit terlebih dahulu. Tapi apa bisa ditentukan ya, Bu, pada tanggal berapa kira-kira kedua unit tersebut akan dikirimkan? Mungkin untuk pengiriman PT BCD akan mengirimkan hari ini juga, Pak. Oh, baik. Kalau begitu, saya juga mau tanya, Bu, apa bisa diberi keringanan ya, Bu, untuk pelunasan bayarannya? Untuk sekarang, Bapak tidak perlu menambah biaya apapun lagi. Dan untuk kalau proses pelunasan, dapat Bapak lakukan saat semua unit yang Bapak pesan telah dikirimkan. Oh, oke, baik. Dan untuk pengiriman 3 unit lainnya, apa bisa dipastikan juga ya, Bu, dikirimnya kapan? Kami akan melakukan pengiriman untuk 3 unit truk lainnya 2 bulan dari hari ini, Pak. Apakah Bapak keberatan? Wah, kalau 2 bulan dari sekarang sih menurut saya agak terlalu lama ya, Bu. Kalau bisa lebih awal dari itu, Bu. Karena kalau datang lebih awal, saya kan bisa langsung segera operasikan untuk kegiatan usaha saya. Oke, kalau begitu bagaimana kalau kami kirimkan pada bulan depan, Pak? Pada tanggal berapa tepatnya, Bu? Mungkin kira-kira kami baru bisa mengirimkan di tanggal di atas 20 Juli. Ya sudah deh, tidak apa-apa. Tolong dipastikan saja ya, Bu, tanggal berapa. Oke, Pak. Jadi di tanggal 25 Juli 2020 ya, Pak? Baik, Bu. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah mengikuti proses negosiasi ini dan telah mencapai sebuah konsensus. Untuk memastikan kembali karena kita telah mencapai konsensus, maka kesepakatannya adalah seperti ini ya Bapak Ibu. PT BCD akan mengirimkan terlebih dahulu 2 unit truk kepada Pak Maman pada tanggal 8 Juni 2020 dan 3 unit lainnya akan dikirimkan pada tanggal 25 Juli 2020. Tidak terdapat penambahan biaya. Untuk pelunasan dapat dilakukan setelah semua unit yang dipesan telah diterima oleh Bapak Maman. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum konsensus ini dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, apakah ada yang hendak ditambahkan atau dikoreksi terlebih dahulu? Dari saya dan Ibu Kiara tidak ada, Bu. Dari saya juga tidak ada, Bu. Baik, terima kasih atas kerjasamanya selama proses negosiasi berlangsung, Bapak dan Ibu sekalian. Setelah ini kami persilahkan waktu dan tempat untuk dibuat bentuk perjanjian tertulisnya. Di akhir proses negosiasi ini telah disepakati bahwa PT BCD akan mengirimkan 2 unit truk kepada Pak Maman pada tanggal 8 Juni 2020 dan 3 unit lainnya akan dikirimkan pada tanggal 25 Juni 2020. Serta disepakati bahwa tidak ada penambahan biaya apapun. Pada tahap ini, maka proses negosiasi telah mencapai sebuah konsensus yang sekaligus menjadi bagian penutup dalam proses negosiasi. Setelah proses negosiasi mencapai konsensus, maka langkah selanjutnya, para pihak akan membuat konsensus dalam bentuk perjanjian tertulis yang berisikan kesepakatan baru hasil negosiasi yang telah dilakukan. Para pihak yang bersangkutan kemudian akan menandatangani perjanjian tersebut. Dan sejak ditandatangani, maka berlaku hak dan kewajiban sesuai yang telah dirumuskan dalam naskah perjanjian bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian.